Ya, oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Lebah Entertainment. Oke, kalau kata Marcus Aurelius, menghadapi rasa sakit ialah ketika Anda tersiksa oleh sesuatu dari luar diri Anda. Rasa sakit itu sebenarnya bukan berasal dari benda itu sendiri, melainkan dari persepsi Anda terhadapnya. Dan Anda punya kekuatan untuk mencabutnya kapanpun yang Anda mau. Jadi kalau teman-teman mentalnya tuh masih rapuh, bisa dikatakan yang lagi tren sering dikatakan untuk zaman sekarang yaitu baperan ya. Kalau teman-teman masih menjadi orang yang selalu mudah, selalu kebawa perasaannya atas cemoohan, cibiran sama orang-orang yang bisa dikatakan benci dengan diri kita, sejatinya teman-teman merasakan sakit hati, kebawa perasaan, ya toh. Yang namanya orang dihina ya kan, pada umumnya ya pasti sakit hati, kebawa perasaan. Kok dia gitu amat ya sama gua, kan gitu. Kok aku ngerasa kena banget nih hatinya. Kok dia seenaknya ya kalau ngomong. Kenapa sih dia benci banget sama aku? Ini kan simulasi-simulasi yang biasa terjadi ya di kehidupan kita. Tentunya kita pasti merasakan kekecewaan, rasa sakit hati. Tapi menurut Marcus, rasa sakit hati dan kekecewaan tersebut tergantung gimana kita untuk membuat diri kita kecewa apa enggak, membuat diri kita sakit hati apa enggak. Tapi bila ketika kita mendapatkan cibiran, cemoohan maupun bulian, ketika kita dihina sama orang, tapi kalau kita cerdas menghadapi, menanggapinya dan niat untuk tidak sakit hati, ya kita nggak akan pernah ngerasain kebawa perasaan. Kita nggak akan pernah merasa kecewa. Dan kita nggak akan pernah merasa menderita bila ketika kita mendapatkan cibiran, cemoohan, dibenci sama orang di hadapan kita, ataupun kita dihina di hadapan kita sama orang lain. Kalau kita menyatakan bahwa diri kita tidak merasa sakit hati, kita menanggapinya dengan santai, dengan senyuman, dengan bahagia, ya kita nggak akan merasakan menderita, bahkan nggak akan pernah merasa kecewa. Berarti penderitaan dan kekecewaan, kebawa perasaan tergantung gimana kita menginginkan untuk menderita atau enggak. Kalau toh kita menginginkan untuk menderita pada saat itu, ya pasti otomatis ketika kita dihina, dicemooh sama orang lain, dibenci sama orang lain, ya kita sakit hati. Tapi kalau kita pinter nih ngadepinnya secara santai, secara bahagia, secara happy, anggapnya dia adalah orang yang peduli ketika ada orang yang mencemooh, menghina diri kita, ya kita nggak akan pernah ngerasa kecewa, nggak akan pernah ngerasa menderita, dan nggak akan pernah kebawa perasaan. Weh, lu ngapain jadi orang malesan amat? Lu goblok ya? Kapan sih lu berhasil? Kenapa hidup lu gagal terus? Nah, kalau orang yang menanggapinya secara kebawa perasaan, secara lemah, baperan, anjing, iya gue kok dihina banget ya, sakit hatinya. Iya toh, penderitaan seperti itu berarti kan karena diinginkan,
terhadap diri kita pribadi. Kita yang menginginkan sendiri gitu untuk menderita. Tapi ketika kita dihina sama orang lain, terus kita cerdas menanggapinya, ya udahlah, nggak apa-apa, dia menghina aku, siapa tahu ke depan aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia ngehina aku sebagai pembelajaran buat diri aku. Dia menghina aku malah justru membuat semangatku lebih baik, lebih tinggi, lebih membara, agar diri aku bisa introspeksi diri, bisa benahi diri, memperbaiki apa yang harus diperbaiki, meneruskan apa yang harus diteruskan, untuk menjadi motivasi. Dia mah peduli sama gua, jadi dia ngomongnya seperti itu. Dia tuh lagi perhatian, lagi memberikan pembelajaran buat gua, sehingga gua bisa terbentuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Enjoy aja, silakan. Mau menghina gua, mau mencibir gua, nggak apa-apa. Nah, kalau toh kita pinter menanggapi cemoohan orang, hinaan orang dengan happy, dengan tegar, dengan positif, ya kita akan merasakan happy aja, tidak ada penderitaan. Maka dari itu kita harus bisa pintar mengontrol diri kita, mengontrol emosi kita. Gimana caranya kita bisa mengolah dalam setiap keadaan, kejadian di dalam hidup kita itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau teman-teman sekarang menjadi orang yang baperan, it's okay. Kita berusaha deh. Kita berusaha untuk menanggapi segala masalah, segala kejadian untuk menjadi sebuah kebahagiaan dalam diri kita. Jadi kita tuh jangan baperan gitu. Karena penderitaan, kebawa perasaan, sakit hati, kekecewaan, ya karena kita yang memutuskan untuk menderita, karena kita yang memutuskan untuk sakit hati. Tapi kalau kita memutuskan untuk happy menanggapinya, ya kita happy, nggak akan pernah ngerasain rasa sakit hati, kekecewaan, dan penderitaan. Iya kan, bener. Kalau kita memilih untuk happy, memilih untuk bahagia, tidak menderita, ya kita tetap happy walaupun kita dihina, walaupun kita dicibir, dicemooh, dibully. Kita nggak akan pernah baper. Kita sakit hati, kita menderita, kita kebawa perasaan, ya karena kita memilih untuk menderita. Coba deh, tapi kan kalau lu punya pasangan, menjalin sebuah hubungan tapi lu dikhianatin sama pasangan lu, kan sakit. Kan hati kita ngerasa hancur. Kita tuh rasanya kayak dikhianatin, kayak disepelein. Ya, kalau lu mencoba untuk memilih kebawa perasaan, untuk rapuh, untuk sakit hati, ya lu bakal sakit hati. Tapi kalau lu menanggapinya, ya udah sih, Allah Maha Adil, Allah udah nunjukin bahwa dia nggak cocok buat gua. Buktinya dia menyakiti gua, buktinya dia mengecewakan gua, buktinya dia nggak menghargai gua. Ya udah sih, gua cari yang lain, cari yang bisa lebih menghargai diri gua. Dan lu menanggapinya secara happy, ya lu akan mendapatkan kebahagiaan demi kebahagiaan dalam setiap masalah dan cobaan di dalam kehidupan kalian. Penderitaan itu bukan takdir, kata Markus. Seperti itu. Di mana ada penderitaan dan kebahagiaan, itu tergantung kita memilihnya. Memilih untuk menderita apa memilih untuk bahagia. Ya tentunya hidup ini proses, ya. Pendewasaan itu proses. Memiliki pemikiran yang luas, memiliki pemikiran yang dewasa, itu butuh pengalaman-pengalaman tertentu. Maka dari itu teman-teman, mulai hari ini kita harus bisa merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih kuat, tahan banting. Bisa merubah penderitaan menjadi kebahagiaan. Kita mencoba untuk memilih menjadi orang yang bahagia. Jangan memilih menjadi orang yang menderita. Sejatinya penderitaan itu bukan takdir, tapi pilihan. Ketika kita memilih untuk menderita, ya hati kita pasti menderita, hati kita pasti kecewa.
Tapi kalau kita cerdas menanggapi sebuah masalah dan dilandasi dengan kebahagiaan, senyuman, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dan senyuman juga. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita pilih, ya itu yang kita rasakan. Memang gak mudah, tapi setidaknya kalau teman-teman udah memahami akan hal ini, ke depan teman-teman akan lebih kuat, lebih tegar, lebih cerdas menghadapi segala masalah dan cobaan yang ada. Gak ada orang ditakdirkan untuk menjadi manusia yang menderita, tidak beruntung. Gak ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi orang yang gagal. Gak ada. Gagal, berhasil, bahagia, menderita, itu sebenarnya pilihan kita. Tinggal bagaimana kita mengelola, memaknainya, mengatasinya. Coba kita selalu mencari referensi-referensi yang bisa mendewasakan kepribadian kita, bisa merasionalkan pemikiran kita, pemahaman kita, sehingga kita terbentuk menjadi orang yang selalu memanfaatkan waktu demi waktu untuk berbenah diri, introspeksi diri, mencari sumber-sumber yang mudah dipahami, sehingga diri kita menjadi orang yang ditakdirkan untuk memilih kebahagiaan dan kesuksesan. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami sama teman-teman dan bisa menjadi referensi baru buat teman-teman di luar sana. Cukup sekian dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Terima kasih.